yang perlu diperhatikan sebelum kita mau sholat, al-wuquf ala makanin tohirin. Perhatikan tempat berdiri. Misalkan kita nggak sholat di masjid, insya Allah kita yakini suci. Misalkan kita mau sholat di rumah atau di perjalanan kita sendiri mana, itu perhatikan. Saya ini sudah berdiri di tempat yang suci. Ya, perhatikan. Sehingga nanti ketika itu masuk dalam sholat, memang ada ketawajuhan khusus itu. Karena kita sudah sebelumnya kita sudah persiapkan kita ini mau sholat. Fala tasihu maka tidak sah sholatus saksin, sholatnya seseorang yulaki ba'du badanihi yang sebagian badannya itu au libasihi atau sebagian dari pakaiannya najasatun itu bakusan dengan najis fi qiyamin dalam berdirinya au qu'udin dalam duduknya au ruku'nya au sujudnya. Kita punya pakaian nyambung dengan najis. Ini dulu di sini dituliskan contohnya begini. Contohnya kita pergi WC-nya masjid misalkan di sini. Kemudian kita masuk di WC sebelum sholat. Sudah wudhu, tapi ternyata jahitan sarung kita ini kebuka, misal. Nah, jahitannya ini masih di WC-nya itu lagi dilubangi itu klosetnya. Kan najis tuh ya kan, bekas-bekas kencing. Baku sambung dengan kita sholat di sini. Nah, itu sholatnya tidak sah karena kita baku sambung dengan najis. Atau lebih gampangnya mic. Dengan kalau misalkan ini mic-nya kita pakai, kita sentuh begini aja, sentuh aja begini. Kita sholat, ya kan? Kemudian atau kita sujud, kita kena begini. Lantas di ujungnya kena najis. Ini kita tidak najis, kita tidak batal sholatnya. Sentuh. Kenapa? Karena kita ini tidak membawa. Yang dimaksudnya membatalkan itu kita pakai. Kita pakai begini, bisa najisnya. Ini kan kita bawa, nyambung dengan kita. Jadi selama nyambung dengan kita, najis itu kena kita terus itu. Tapi kalau misalkan mic-nya terlepas begini, kita sholat di sampingnya, tapi najisnya di sana, ujungnya kena tai cak misalkan, kabelnya itu kan, kita sujud kena begini, ini tidak batal sholatnya, karena ini bukan kita bawa, yang dimaksud itu adalah yang kita bawa. Seperti sarung tadi, kenapa benangnya? Karena nyambung dengan kita dan kita bawa terus. Makanya itu kami di pondok pesantren kami itu mic begini nggak pakai. Mic-nya itu mic yang pakai gagang. Mau di sana karena nggak nyambung dengan kita. Nggak nyentuh. Begini saja. Ini enggak atau yang bluetooth gitu. Yang kayak gini atau yang bluetooth. Rawan. Iya, nyambung dengan ampli kan? Nah, amplinya itu iya. Gimana? Rawan. Kira-kira begitulah. Warabi'u yang keempat al-ilmu bidukhulil waktu. Betul-betul yakin, kita yakin ini sudah waktunya sholat. Jangan sampai kita sholat belum di waktunya. Yakin kita tahu ini sudah waktunya sholat. Wal khamisu yang kelima yang perlu kita perhatikan. Kalau di masjid aman lah, menghadap kiblat. Kalau di masjid itu kita udah yakin dong menghadap kiblat semua. Ini maksudnya kalau kita di sholatnya di luar masjid, di kebun, di hutan, di kapal, atau di mana saja selain di masjid, kita perhatikan. Ini insya Allah sudah kiblat. Itu perlu diperhatikan. Sebelum masuk sholat loh ini semua ya. Ini syarat-syarat sebelum masuk sholat. Insya Allah ya. Cukup. Itu saja dulu insya Allah. Mudah-mudahan dipahami sedikit-sedikit ini ya. Kalau kita amalkan ya insya Allah ada berkahnya. Ada manfaatnya.